Ya, jadi yang namanya kripto itu tuh adalah sesuatu yang uang, Mas Syafiq, yang mana itu tuh dibuat oleh ya siapapun bisa membuat. Lesti Bilar tuh buat Bitcoin, buat koin. Itu. iCoin, Wirda Mansur juga buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan santai. Ya, saya Syafiq Hamzawi selaku host yang ada di Obras untuk episode kali ini. Di sini kita kedatangan tamu spesial yang sangat sesuai dengan tema kali ini, yaitu kripto dan Islam. Ya, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu silakan Pak. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Bagas Heradiaksa. Saya dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mas Syafiq gimana? Sehat. Masih nervous? Masih. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sehat dan pastinya semangat untuk membahas tema kali ini ya Pak ya. Betul, semangat banget. Berbicara mengenai kripto dan Islam, untuk kriptonya sendiri, mungkin teman-teman saya itu dan yang lain itu pasti banyak yang nggak tahu itu kripto apa, viral tapi kita nggak tahu kripto itu maksudnya apa dan modelnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kalau kita bahas kriptonya sendiri Mas Syafiq, itu tuh aslinya itu adalah, artinya itu adalah pesan rahasia. Ya, jadi yang namanya kripto itu tuh adalah sesuatu yang berdasarkan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain itu tuh intinya itu seperti teknologi yang seperti pesan rahasia. Jadi hanya orang-orang tertentu, ibaratnya kayak gini deh. Waktu dulu kita pramuka Mas Syafiq, Iya. kita ada sandi Morse. Oh iya. Ya kan? Nah, ada. kita kan kalau kita nggak tahu apa kunci jawabannya, kita cuma dengar suara doang, tapi kita nggak bisa baca, kita nggak bisa ngartinya. Supaya kita bisa tahu sandi Morse itu tuh gerakan tangannya seperti apa, itu dibaca apa, kita harus punya kunci jawabannya dulu. Nah, kripto itu seperti itu kurang lebihnya. Jadi suatu mata uang Mas Syafiq, yang mana itu tuh dibuat oleh ya siapapun bisa membuat. Nah, jadi istilahnya terdesentralisasi. Kalau uang itu kan yang buat bank sentral kan. Nah, jadi terkonsentrasi di satu bank doang, tapi tersentralisasi ya, Tapi kalau kripto itu terdesentralisasi, siapapun bisa membuat, lalu orang yang membuat itu bisa membuat semacam kodenya. Nah, nanti orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan uang kripto tersebut harus bisa mendapatkan kode rahasianya tersebut, bisa menyelesaikan teknologi blockchainnya, baru orang tersebut bisa memiliki kriptonya itu Mas. Itu kriptonya. Kita nanti bahas apa itu mata uang kripto. Oh iya. Nah, gimana Mas? Apa namanya ya? Saya pernah lihat di suatu aplikasi, mungkin bisa dibilang aplikasi trading. Di situ pun ada pilihannya, yaitu ada kripto, Bitcoin atau apa gitu. Yang membedakan kripto dengan Bitcoin itu apa Pak? Bitcoin itu bagian dari cryptocurrency. Oh. Ya, jadi cryptocurrency itu banyak jenisnya. Mata uang kripto itu banyak, ada yang terkenal tuh Bitcoin, Ethereum, terus Dogecoin, dan masih banyak lagi. Kalau bahkan sekarang yang lokal pun juga sudah ada. Sudah ada. Lesti Bilar tuh buat Bitcoin, buat koin. Itu. iCoin, Wirda Mansur juga buat. Angel Elga juga buat. Jadi tadi seperti saya bilang, itu terdesentralisasi. Siapapun bisa membuatnya, koin tersebut. Itu. Berarti siapapun bisa membuatnya? Bisa membuatnya. Makanya itu di satu sisi itu potensi Mas, di satu sisi potensi, tapi juga bisa jadi bumerang. Ya kan, potensi kenapa? Karena mata uang kripto konsepnya sebenarnya itu adalah antitesis dari
kebijakan bank sentral. Jadi sekarang kan uang itu dimonopoli oleh bank sentral. Oleh karena itu maka kekayaan itu ya cuman berputar-putar di antara segelintir orang doang. Akhirnya ada seseorang anonim yang namanya Satoshi Nakamoto itu membuat Bitcoin. Jadi tujuannya apa? Supaya kekayaan itu bisa terdesentralisasi ke semua orang. Singkatnya seperti itu, Mas. Nah, berarti misalnya nih Pak ya, saya mau kaya. Boleh. Tapi saya mau kayanya itu dari kripto gitu. Berarti saya cara bermainnya itu seperti apa? Oke, cara bermainnya itu kripto itu tuh jadi punya harga, Mas. Nah, kripto itu punya harga, makanya kita sering mendengar investasi kripto. Investasi kripto itu maksudnya apa? Gitu kan? Nah, investasi kripto itu kita beli kripto, misalkan let's say harga 100.000. Lalu kita keep, nanti 3-4 bulan lagi ternyata harganya jadi 150.000 misalkan. Berarti kita dapat untung berapa? 50.000 seperti itu. Nah, itu jadi investasi kripto. Tadi Mas Syafiq pingin jadi kaya karena itu dari istilahnya capital gain. Pertambahan dari nilai waktu kita beli dengan waktu kita jual gitu. Berarti sejenis mungkin bisa dibilang jual beli juga ada di situ ya? Ya betul, jual beli kripto seperti itu. Menurut Bapak sendiri nih, kita kan juga ada di Win Wali Songo lah ya. Betul. Kita belajar agama dan kripto juga ya viral-viralnya untuk akhir-akhir ini pasti beritanya lagi-lagi itu. Menurut Bapak sendiri itu untuk kripto sendiri itu sebenarnya halal atau haram? Oke, baik. Jadi saya mengutip dari fatwa MUI ya Mas. Ya, fatwa MUI tentang kripto itu disebutkan kalau kripto itu sebagai alat investasi itu mubah, boleh. Tapi kalau kripto digunakan sebagai alat pembayaran itu haram. Nah, bedanya apa? Kalau investasi seperti tadi Mas, kita beli Bitcoin terus kita simpen, kita keep. Nah, kalau itu nggak masalah, itu kita kayak misalkan kita beli apa ya, kita beli mobil, kita beli Gundam, kita beli Hot Wheels, terus kita simpen, kan boleh-boleh aja. Nanti 3-4 tahun kita jual alat investasi kita, itu okay, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kripto itu digunakan sebagai alat pembayaran, kripto as currency, sebagai mata uang. Itu MUI mengharamkan. Kenapa? Karena kripto itu nilainya sangat fluktuatif. Jadi satu hari bisa naik, bisa turun dan nggak jelas, tidak ada fundamentalnya. Jadi harga yang mempengaruhi harga kripto itu kita nggak bisa menganalisisnya. Beda sama saham. Kalau saham kita bisa analisis, misalkan saham Telkom, kita analisis. Oh, nih performanya Telkom bagus, harganya naik. Performanya Telkom karena COVID mungkin jadi turun, harga saham turun. Tapi kalau kripto tidak bisa diprediksi. Nah, ini bukan hanya berdasarkan fatwa MUI aja, bahkan undang-undang mata uang pun melarang, Mas. Jadi undang-undang mata uang itu melarang ada currency, ada mata uang selain dari rupiah. Makanya kripto tidak boleh dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi kalau Mas Syafiq mau beli bakso gitu, bayar pakai kripto gitu, wah itu nggak boleh. Pastinya nggak boleh juga. Nah, juga ya. Tapi bisa jadi Mas, suatu hari nanti kayak kita sekarang beli NFT kemarin Gozali. Nah itu kan bayarnya pakai Ethereum. Betul. Nah siapa tahu nanti kita beli cilok gitu pakai Dogecoin, ini kan bisa jadi, ya nggak tahu. Tapi ada nggak ya daging cilok pakai Dogecoin itu ada nggak gitu? Nah itu Mas, siapa tahu, kita nggak tahu kan. Nah masa depan siapa yang tahu? Iya sih. Nah, saya kayak sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Nah itu. Ya. Betul. Oke. Apalagi? Wah, Mbaknya belum ngasih 2 menit, berarti masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita lanjutkan. Tenang saja. Nah, saya dengar nih Pak Bagas ini juga juga berkecimpung di dunia saham, betul? Oke, betul. Harusnya kamu tanya, Pak, berkecimpung di dunia kripto ya? Kan gitu briefingnya. Oh iya. Saya lupa, Pak. Oke. Jadi kalau saya itu Mas secara pribadi tidak suka kripto. Kenapa, Pak? Karena tadi Mas harganya tuh fluktuatif sekali. Jadi kalau ya ini pendapat pribadi saya, horornya tuh besar Mas. Ketidakpastiannya tuh besar itu ya. Ya
ketidakpastian itu kan memang nggak enak ya Mas ya. Saya di hubungan yang tidak pasti nggak enak ya kan. Nah kripto juga gitu, karena besar ketidakpastiannya, jadi apa ya, sangat berbahaya banget itu loh. Kadang harga bisa naik, kadang bisa anjlok, nggak jelas dasarnya apa, tidak bisa dianalisis. Tapi kalau saham, saya bisa menganalisis. Kayak tadi, saya bisa menganalisis suatu perusahaan itu performanya bagus atau tidak, penjualannya bagus atau tidak, hutangnya bertambah atau berkurang, asetnya semakin bertambah atau berkurang. Itu saya bisa analisis dari melihat laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah itu kan terbuka, semua open. Laporan keuangan, prospektus itu kita bisa lihat di websitenya IDX. Nah, kita mau beli sahamnya sudah muncul, kita bisa mempelajari bagaimana laporan keuangannya sudah muncul gitu. Nah, jadi saya bisa menganalisis, oh ini perusahaan ini bagus, jadi saya mau beli. Oh perusahaan ini tuh jelek ternyata perusahaan ini tuh terkenal doang, tapi ternyata dalamnya jelek. Dia cuma menang hype-nya doang, cuma menang terkenal doang. Saya nggak mau beli ya, karena itu ternyata bukan perusahaan yang kuat. Jadi saya bisa menganalisis Mas. Jadi unsur horornya tuh sangat kecil atau bisa dibilang tidak ada. Itu kalau di saham. Kalau di kripto nggak jelas. Itu yang membuat saya tidak suka dengan kripto. Tapi kalau orang lain mau suka ya silahkan gitu. Kalau soal trading itu gimana Pak? Ya tadi trading juga, saya juga pernah main trading itu ada kripto, ada bitcoin. Apa sih bedanya gitu loh Pak? Oke, jadi apa sih yang maksudnya trading? Trading itu sebenarnya tidak jauh beda dengan investasi. Jadi apa bedanya trading dan investasi? Itu hanya di jangka waktunya doang. Jadi kalau trading itu benar-benar mencari keuntungan dari capital gain. Dari capital gain. Tadi seperti yang saya bilang tadi, trading itu bisa saham, bisa forex, bisa kripto segala macam. Oke, contoh tadi ya, misalkan kripto, beli Ethereum, mungkin di harga berapa sekarang Ethereum? 10 juta misalkan ya, 10 juta, terus kita mantengin chartnya dari kripto. Salah satunya mungkin bisa di coinmarketcap.com dan sebagainya. Kita akan pantengin harganya itu naik apa turun. Gitu. Ketika naik, nanti orang akan menjual. 2 menit terakhir. Oke, 2 menit ya. Nah, itu kalau pas naik. Terus kalau pas turun, wah ini biasanya jadi berpotensi rugi. Nah, biasanya kita tahan dulu. Itu yang disebut dengan trading. Tapi kalau investasi, kayak saya investasi saham, saya kalau ada recehan berlebih itu saya belikan saham. Saya beli saham, udah saya simpan, saya lupain. Nanti buat modal nikah, buat modal punya anak itu. Jadi masih bertahun-tahun lagi gitu saya simpan gitu. Berarti itu memakai uang dingin lah istilahnya. Ya betul banget, pakai uang dingin. Sebenarnya investasi nggak pakai uang dingin pun juga terserah sih, cuman nanti psikologi kita bisa kena, mental kita kena. Ya, nah kalau loss ya. Kalau loss nanti kena mental. Pasti itu sih. Karena udah 2 menit ya Pak. Temanya kan tadi kan kripto dan Islam. Oke, nanti Islamnya sedikit banget. Oke. Supaya nggak bosan. Iya, supaya nggak bosan. Nanti jadi kayak busy kalau pengennya. DKB ya. Nah, ini yang terakhir Pak, menurut Bapak dan secara kacamata Islam untuk kripto dan yang lain itu seperti apa? Oke, iya. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu kan baik ya, di Islam sendiri pun juga sebenarnya sangat terbuka dengan perkembangan teknologi. Namun kita kaitkan dengan mata uang di dalam Islam, salah satunya itu dari Al-Ghazali, itu juga menyebutkan salah satu syarat suatu benda bisa dianggap sebagai mata uang itu adalah mendapatkan stempel dari pemerintah. Jadi kulit binatang pun bisa jadi mata uang dan pernah jadi mata uang dengan syarat itu sudah disahkan oleh pemerintah. Dan sekarang pemerintah Indonesia belum mensahkan kripto sebagai currency, sebagai alat pembayaran. Jadi sekarang bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa yang ingin investasi kripto hanya bisa diinvestasikan saja, tapi tidak bisa sebagai alat pembayaran. Jadi
resikonya juga gede karena horor tadi. Mungkin karena sudah closing tadi ya Pak. Oke, kita closing segera. Kita closing aja lah ya. Terima kasih Pak Bagas atas penjelasannya tadi, sangat bermanfaat sekali. Jadi mutar otaknya mau gimana ya nanti ya, mau kripto apa saham ya gitu. Tapi uang dinginnya belum terkumpul. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Nanti aja lah ya. Baik teman-teman, sekian obrolan kami dengan Pak Bagas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita bertemu lagi untuk episode yang selanjutnya di Obras Obrolan Santai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.